فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik. Kita lanjutkan pembahasan tentang sujud sahwi. Maksudnya sujud sahwi itu sujud apa? Lupa. Iya, karena lupa. Iya. Kalau lupa punya rumah, tak punya rumah, sujud sahwi tak? Berarti lupa untuk apa itu? Assalamualaikum, marhaban. Iya, terkait dengan sholat, terkait dengan rukun. Iya. Qal hal yukabbiru idza sajada lis-sahwi? Apakah dia bertakbir jika bersujud untuk sahwi? Qal sujudus sahwi mithlu sujudi fi sulbis shalah. Sujud sahwi itu seperti sujud di dalam sulb. Sulb sih artinya inti sholat, kedalaman sholat, yaitu di dalam sholat. Yaitu apa? Fayukabbiru inda sujud. Sulb artinya dalam atau inti. Maka dia bertakbir ketika bersujud. Wa inda raf'i minhu, dan ketika mengangkat badan dari sujud. Iya, ketika sujud sahwi bertakbir seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah. Beliau bertakbir ketika sujud, bertakbir ketika bangkit. Marhaban. Kemudian madza yaqulul musalli fi sujudis sahwi? Apa yang diucapkan oleh orang yang sholat di dalam sujud sahwinya itu? Yaqulu fi sujudis sahwi, dia berkata dalam sujud sahwi mithla ma yaqul, seperti yang dia ucapkan fi sujudihi fi sholatih, di dalam sujud dia, di dalam sholat dia. Subhana rabbiyal a'la. Tayyib. Atau zikir yang lain yang ma'ruf di dalam sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Tayyib, yarhamukallah. Tayyib. Wal wajibu fi dzalika marratan wahidah. Yang wajib di dalam zikirnya tadi adalah satu kali. Kalau lebih baik. Adapun hadis yang ma'ruf yang di dalamnya apa itu? Subhanalladzi la yanamu wa la yashu, ini hadisnya lemah. Sanadnya lemah, ya. Tak apa, sambil menunggu imam bilang imam takbir lagi ya selesai. Kalau ternyata imam memperpanjang tak mengapa, tapi biasanya tak panjang kok ya sujud sahwi. Pendek-pendek saja itu. Zikir yang rajih seperti zikir di dalam sujud-sujud yang lain. Hadis yang membicarakan khusus tentang cara berzikir dalam sujud sahwi semuanya lemah. Kemudian madza yaqulul musalli? Apa yang diucapkan oleh orang yang sholat? Fi julusihi baina sajdatai sujud, di dalam duduknya di antara dua sujud. Nah, ini terjadi perselisihan, apakah duduknya lama sehingga ada zikir ataukah tidak ada. Yaqulu mithla ma yaqulu fi julusih, beliau merajihkan ada zikir, mengucapkan seperti yang diucapkan di dalam duduk dia baina sajdata, ini di antara dua sujud, fi shalah, di dalam salat, rabbi ghfirli. Tapi kalau imam ternyata tidak mengadakan itu karena memang tidak ada dalil yang jelas yang sahih menyebutkan Rasulullah SAW duduk lama atau berzikir dengan zikir khusus. Maka kalau imamnya langsung setelah takbir kemudian duduk kemudian takbir lagi, ya kita tak perlu berzikir. Tapi kalau dohirnya imamnya duduknya agak lama sedikit di antara dua sujud sahwi itu, ya sudah kita isi dengan Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli. Cuma di sini penulis merajihkan memang ada zikir. Cuma tak ada satupun hadis sahih yang membahas itu. Alhamdulillah.
Wal wajibu fi dzalika marratan wahidah. Yang wajib dalam masalah ini adalah satu kali. Beliau merajihkan pendapat itu, tak masalah insyaallah. Kemudian mata yasjudu lis-sahwi. Bilakah sujud untuk sahwi sebelum salam atau setelah? Dua-duanya mungkin, tidak mengapa. Boleh salah, boleh ini, boleh itu. Telah disepakati oleh para ulama semuanya sah sebelum salam atau setelah salam. Cuma mereka berselisih pendapat mana yang lebih utama. Perselisihannya di situ. Dan ini perlu perincian. Qala sujudu sahwi imma ayyakuna qabla salam. Sujud sahwi itu ada pilihan. Boleh jadi sebelum salam, au ba'dahu atau setelah salam. Kama sayati tafsiluh, sebagaimana akan datang perinciannya. Fid durusil qadimah, di dalam pelajaran-pelajaran yang akan datang insyaallah taala. Kemudian hal yatasyahhadu ba'da sujudis sahwi, apakah perlu bertasyahud setelah sujud sahwi? La yatasyahhad, tidak perlu bertasyahud, kan langsung salam. Ba'da sajdatai as-sujud sahwi, setelah dua sujud sahwi. Sawa'an kana sujudus sahwi, sama saja sujud sahwinya itu qabla salam, sebelum salam, au am ba'da salam, ataukah setelah salam. Tak perlu tasyahud lagi, nanti jadi panjang lagi. Tayyib. Nanti jangan-jangan lupa, oh saya tasyahudnya kurang ini. Oh, perlu enggak sujud sahwi lagi saya? Oh, tak perlu itu. Ada berapa kali sujud sahwi nanti? Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yatasyahhad, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertasyahud ba'dahu, setelah itu. Wa innama sallama mubasyarah, hanya saja beliau langsung mengucapkan salam. Ya, ke kanan dan ke kiri. Kalau sebelum salam sujud sahwi ya jelas ada, memang jelas ada salamnya, memang salam sholat. Tapi apabila setelah salam sujud sahwi ada salam lagi tak? Iya, ada salam lagi. Oh, tadi dalam back ya. Nah, ini. Misalu dzalik, contohnya, contoh sujud sahwi, contoh peristiwa. Syakhsun, ada seseorang nasiyat tasyahudal awsat, dia lupa tasyahud pertengahan. Ini istilah yang memang agak membingungkan. Memangnya tasyahud ada berapa? Seakan-akan ada 3, ada awal, ada pertengahan, ada akhir. Padahal yang betul hanya ada 2 saja, awal dan akhir. Ini membingungkan nanti. Tapi yang dimaksudkan ausat biasanya adalah tasyahud awal. Dikatakan ausat kenapa? Karena rakaat pertama tidak ada tasyahud. Maka dikatakan tasyahud ausat karena rakaat kedua adalah rakaat pertengahan. Sebagian mengatakan begitu, tapi ini memang menyusahkan karena tasyahud hanya 2. Maka tasyahud ausat ini di dalam kitab-kitab fikih juga dipanggil dengan tasyahud awal, ya. Oh, muka suratnya lompat. Oh iya ya, oh pengen cepat selesai. Lumayan. Melompat afwan. Kita masuk ke muka surat 56 berarti. Iya betul. Idza sahal musalli, apabila orang yang sholat itu lupa. Fi sholatil janazah, wah dalam sholat jenazah. Lupa apa misalkan ya? Lupa Al-Fatihah. Mungkin saking sedihnya ada langsung Allahumma ghfir lahu warhamhu misalkan. Fahal yasjudu lis-sahwi, apakah dia sujud untuk sahwi? La yasjudu lis-sahwi, maka tidak sujud untuk sahwi fi sholatil janazah, dalam sholat jenazah. Li'annaha sholatun laisa fiha ruku', karena dia sholat yang tidak ada rukuknya. Wala sujud, ya tak ada sujudnya. Dikhawatirkan kalau ada rukuk dan sujud nanti malah jadi mengkultuskan orang mati, yaitu kita membungkukkan badan ke dia atau sujud kepada dia. Maka memang tidak ada sujudnya. Lalu bagaimana? Ya sudah, berarti kalau kita ingatnya adalah sebelum selesai salam langsung kita membaca Al-Fatihah, kemudian ulang lagi dari awal, yaitu setelah Al-Fatihah takbir, kemudian bersolawat, kemudian takbir, kemudian doa.
Thayyib. Tanpa ada sujud. Kita tahu bahwasanya Al-Fatihah ini adalah rukun di dalam sholat jenazah. Kalau tidak ditunaikan maka dia sholatnya batal. Maka langsung saja membaca Al-Fatihah. Cuma tidak sujud sahwi karena dalam sholat jenazah memang tidak ada sujud sahwi. Tidak ada sujud sama sekali. Cuma rukunnya ya harus ditunaikan. Bagaimana kalau kita ingatnya adalah setelah salam, sholat lagi, bertakbir, sholat lagi. Sebagaimana kalau kita lupa Al-Fatihah setelah sholat biasa, sholatnya tidak sah, maka sholat lagi. Karena sholatnya tidak sah kalau tidak ada Al-Fatihah. Cuma tidak perlu sujud sahwi, itu saja. Kemudian idza sahal musalli, jika orang yang sholat itu lupa fi sholatit tatawwu. Nah, perhatikan ininya, jangan perhatikan barang lain, perhatikan tulisannya. Jika orang yang yang sholat itu lupa di dalam sholat sunnah, fahal yasjudu lisahwi, maka apakah dia sujud sahwi? Jawabannya iya. Kalau yang dilupakan adalah apa itu? Rukun-rukunnya. Sholatut tatawwu mithlu sholatil faridah. Sholat tatawwu itu seperti sholat wajib. Fiha ruku'un wa sujud. Di dalamnya ada ruku dan juga ada sujud. Ya rahmukallah. Fa yushra'u fiha sujudus sahwi. Maka disyariatkan di dalamnya sujud sahwi. Bagaimana kalau dia tidak sujud sahwi? Ya sholatnya batal. Dia tak dosa karena ini cuma sholat mustahab. Cuma sholatnya ya batal. Adapun kalau sholat wajib, sholatnya batal dan dia dosa jika dia tidak sholat. Memang harus sholat, harus memperbaiki sholatnya. Jadi untuk sholat mustahab dia tidak sampai dosa, tapi sholatnya tidak sah kalau tidak memenuhi rukun yang ditunaikan itu, yang harus ditunaikan. Harus menunaikan rukun, kemudian ada sujud sahwinya. Tamarin, perlatihan. Hari ini tak perlu panjang-panjang ya, sejuk dan basah biar terjaga kesehatannya. Tapi kita selesaikan muka surat ini sebelum masuk ke daras kedua, insya Allah tak lama-lama. Mahia asbabu sujudis sahwi. Apa sebab-sebab sujud sahwi itu? Kira-kira siapa? Ahmad. Iya, dalam masalah rukunnya, kekurangan dalam rukun, atau mungkin Halif, apalagi selain kurang rukunnya, apalagi? Lupa sehingga apa? Lupa sehingga kurang. Ini tadi sudah. Ada juga lupa sehingga selain mengurangi, apalagi? Apa? Iya, menambah. Habis rukuk, iktidal rukuk lagi. Lupa karena pikirannya mungkin sedang ke banjir misalkan, atau hutang yang banyak seperti yang dialami sebagian imam, atau masalah lain. Atau Ismail ada lagi tak? Iya, ragu-ragu dia. Sudah berapa ini tadi misalkan. Karena harus mikir jemuran, mikir baju yang disidai, dan mikir kereta yang tersadai, karena banjir. Sehingga ini menjadi sebab-sebab adanya perkara yang mengharuskan untuk sujud sahwi. Si intinya memang lupa, kembalinya semuanya kepada lupa, sehingga ragu atau menambah atau mengurangi. Yang kedua, hal yukabbiru idza sajada lis-sahwi. Apakah bertakbir jika sujud sahwi? Abdurrahman, ayo na'am. Nabi mencontohkan macam itu. Yang ketiga, madza yaqulul musalli fi sujudis sahwi. Apa yang diucapkan orang yang sholat dalam sujud sahwi? Alhamdulillah. Subhana rabbil a'la. Iya, seperti sujud biasa. Yang keempat, madza yaqulul musalli. Apa yang diucapkan orang yang sholat fil julus di dalam duduk baina sajdatai sahwi, di antara dua sujud sahwi. Naufal, Rabbil ghfirli. Iya, di dalam buku ini disebutkan macam itu, membaca Rabbil ghfirli. Kemudian yang kelima, mata yasjudu lis-sahwi. Bilakah sujud sahwi? Muhammad? Iya, setelah tasyahud awal. Iya, setelah tasyahud akhir. Intinya apa?
Iya, sebelum salam atau selepas salam, iya intinya. Baik. Kalau setelah tasyahud akhir tapi ingin doa, doa dulu. Doa ini, doa itu, minta ini, minta itu. Baik. Kemudian yang keenam, hal yatasyahhadu ba'da sujudis sahwi. Oh, Abu Najm masih di luar ya katanya, masih cari barang-barang di luar saat keluarganya. Apakah bertasyahud ba'da sujudis sahwi, setelah sujud sahwi, tasyahud tak? Iya, tidak perlu tasyahud. Langsung salam. Begitu selesai dua sujud, salam. Yang ketujuh, idza sahal musalli fi sholatil janazah. Jika orang yang sholat dalam sholat jenazah itu dia lupa. Fahal yasjudu lis-sahwi, apakah dia sujud sahwi? Kembali ke siapa? Ahmad? Iya, tidak perlu. Lupa apa? Ya lupa masalah rukun ya. Baik. Bukan lupa yang lain-lain. Yang terakhir, yang ke-8, idza sahal musalli fi sholati tatawwu. Jika orang yang sholat itu lupa, tapi dalam sholat tatawwu, lupa rukun. Fahal yasjudu lis-sahwi, apakah sujud sahwi? Ya, Halif, ya. Yaitu disyariatkan sujud sahwi untuk menopang kelupaan yang ada sambil dia mengerjakan apa yang diwajibkan untuk dikerjakan, yaitu melengkapi rukun. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.